Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat? Oke, semua sehat ya dan masih semangat untuk belajar ya. Oke, di video ini kita akan belajar tentang materi eksponen. Nah, apa itu eksponen? Nah, jadi eksponen itu adalah suatu bentuk perkalian dari suatu angka yang sama yang diulang-ulang. Nah, atau singkatnya itu eksponen itu adalah bilangan berpangkat gitu. Nah, contoh nih ya, bentuk eksponen x pangkat a. Nah, di sini x ini disebut dengan basis, base, base gitu, basis. Dan a ini disebut dengan eksponen atau pangkat, atau bisa disebut dengan juga faktornya. Oke. Nah, jadi apa sih maksudnya x pangkat a ini? Jadi x pangkat a itu sama dengan x dikali x dikali x dikali x terus sebanyak a faktor. Nah, sebanyak pangkatnya ini. Nah, contoh ya, misalkan 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Nah, ini kan lihat sebanyak berapa? 3 kali kan? Sebanyak 3 faktor. Nah, sebanyak 3. Nah, jadi sama dengan 8. Nah, jadi lihat ini merupakan bilangan yang berulang kan, perkalian yang berulang kan dari angka yang sama sebanyak pangkatnya gitu. Nah, terus apa bedanya sama 2 kali 3 yang sama dengan 6, 3 dan 2 pangkat 3. Nah, 2 kali 3 itu berarti 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, jadi sini kelihatan ya, duanya itu nih jumlahkan sebanyak 3 kali yang sama dengan 6. Nah, terus apa bedanya dengan 2 pangkat 3? Ini sama dengan 8. 2 pangkat 3 itu berarti 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Nah, kalau perkalian ini bentuknya itu dijumlah, sedangkan kalau pangkat itu dikali. Ingat, 2 pangkat 3 itu tidak sama dengan 3 pangkat 2. Jadi eksponen itu tidak komutatif ya. Tidak komutatif, tidak bisa dibulak-balik gitu ya. Pangkat menjadi basis, basis menjadi pangkat. Nah, ini tidak berlaku. Tapi kalau bentuk perkalian ini berlaku. 2 kali 3 itu sama aja 3 kali 2. Nah, kalau ini enggak, kalau ini kan 2 dikali 2 sebanyak 3 kali kan, ini 8 hasilnya. Sedangkan ini 3 dikali 3 yang sama dengan 9. Nah, kan beda. Oke. Oke, kita masuk ke sifat-sifat eksponen. Yang pertama, kita punya bentuk x pangkat m dikali dengan x pangkat n itu sama dengan x pangkat m ditambah n. Nah, konsepnya kalau dia itu dikali ya, syaratnya dengan basisnya itu sama, nih basisnya ini sama, maka pangkatnya itu ditambah. Oke. Nah, ini maksudnya apa? X pangkat M dikali X pangkat N sama dengan X pangkat M tambah N. Jadi gini, X pangkat M itu kan X dikali X dikali X dikali X. Nah, ini sebanyak M faktor. M kali gitu. Dikali lagi X dikali X dikali X dikali X. Terus ini kan, ini juga terus ya. Sebanyak N kali. Berarti X-nya ada berapa nih? Sebanyak M dan N. Jadi ditambah X-nya pangkat M ditambah N. Nah, contoh 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Ini sama dengan berarti 2 pangkatnya ditambah 4 ditambah 3 yang sama dengan 2 pangkat 7. Nah, atau gini. 2 ini kali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, ini kan sebanyak 4 kali. Terus dikali lagi. 2 dikali 2 dikali 2 ini sebanyak 3 kali. Coba lihat di sini. 2-nya ada berapa? Ada 4 ditambah 3. Jadi 2 pangkat 7. Oke. Sifat yang kedua, itu bentuk pembagian. X pangkat M dibagi X pangkat M itu sama dengan X pangkat M dikurang N. Nah, ini berarti X kali X kali X kali X kali X. Terus ini sebanyak M faktor. Gitu. Dibagi X kali X kali X ini misalkan sebanyak N ya kan, N kali. Berarti lihat di sini X-nya ini kan
X pangkat N kan segini, ini kan segini. Nah, berarti sisanya tinggal segini. Sisanya tinggal M dikurang N. Jadi X pangkat M dikurang N. Oke. Nah, contoh. 3 pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 2. Berarti kan 3 pangkat 3 pangkatnya dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 1. Ini ditulis 3 gitu ya. Ini disebut dengan identitas ya, identitas perkalian. Jadi 3 pangkat 1 itu enggak ditulis, cukup 3 aja. Nah, jadi ini maksudnya 3 berarti kan 3 dikali 3 dikali 3. Nah, ini kan sebanyak 3 kali kan. Dibagi 3 dikali 3 sebanyak 2 kali. Berarti ini kan coret, tinggal sisanya 3 pangkat 1 sama dengan 3. Oke, sebelum masuk ke sifat selanjutnya, jadi perlu diperhatikan ya. Misalkan min 3 kuadrat itu tidak sama dengan min 3 kuadrat. Nah, ini tidak sama ini ya. Karena kalau ini berarti kan 3 dikali 3 ini sama dengan min 9. Nah, beda sama ini, berarti ini kan min 3 kali min 3 yang sama dengan 9. Jadi perlu ditekankan di apakah minnya ini masuk ke dalam 3 ini atau dia tuh terpisah gitu. Jadi perlu ditekankan dengan tanda dalam kurung ini. Jadi min 3 kuadrat dengan min 3 kuadrat tuh beda. Oke. Contoh nih ya. Min 2 kuadrat dikali dengan min 2 pangkat 4 itu sama dengan ini berarti kan min 2 dikali 2 dikali lagi ini min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2. Nah, ini berarti kan min 4 terus ini dikali ini 16 sama dengan min 64. Jadi yang ini basisnya itu 2, sedangkan ini basisnya min 2, beda. Nah, ini kan minnya itu terpisah. Kalau ini kan minnya digabung ya jadi satu di dalam kurung ini. Nah, jadi ditekankannya di situ. Oke. Sifat X pangkat M ini dipangkatkan dengan pangkat M. Ini sama dengan X pangkat M dikali N. Jadi ini berarti kan X pangkat M dikali X pangkat M dikali X pangkat M terus sampai N faktor. Nah, sehingga ini berarti kan X pangkat M kali N. Ini sama aja dengan X pangkat N dipangkatkan dengan M. Nah, ini bersifat komutatif ya. Sama aja dengan sifat perkalian ya. Bisa ditukar-tukar ini pangkatnya. Ini berarti sama aja dengan X pangkat M dikali N. Pangkat N dikali M. Oke, contoh. 5 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Ini berarti kan 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 ini sebanyak 3 faktor. Jadi ini 5 pangkat 2 nya 5 kali 5 dikali 5 kali 5, yang ini 5 kali 5. Sehingga 5 nya ada berapa kali? 6. 5 pangkat 6. Nah, ini kan berarti sama aja 5 2 dikali 3 yang sama dengan 5 pangkat 6. Oke. Sifat selanjutnya X pangkat Y ini dipangkatkan dengan N. Dan ini sama dengan X pangkat M dibagi X pangkat N dibagi Y pangkat N. Dengan syarat Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini definisi pembagian ya, dimana penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti tidak terdefinisi. Contoh 2/3 itu dipangkatkan dengan 3. Ini sama dengan 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3. Nah, ini sebanyak 3 faktor. Jadi, nah berarti kan 2-nya ada berapa? 3 kali dan 3-nya ada 3 kali atau ada 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Jadi sama ya. Sesuai dengan sifatnya. Oke, pangkat 0. X pangkat 0 itu sama dengan 1. Dengan syarat basisnya X-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, contoh 17 pangkat 0 itu sama dengan 1.
terus 2 pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun ya nilai basisnya ini, selama dia tidak sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan 0, ini hasilnya 1. Nah, bagaimana ini dapat dari mana? Gini, misalkan 11 pangkat 3 dikurang 3, ini kan 11 pangkat 0. Oke, jadi 11, ingat sifat yang pertama tadi, di mana x pangkat m min n ini sama dengan x pangkat m dibagi x pangkat n. Jadi ini kita bisa ubah menjadi gini, 11 pangkat 3 dibagi dengan 11 pangkat 3. Ya, ini sama dengan berarti 11 dikali 11 dikali 11, ini sebanyak 3 faktor ya, sebanyak 3 kali gitu ya. Dibagi 11 dikali 11 dikali 11 juga sama ya, sebanyak 3 faktor. Jadi bisa dicoret-coret sama dengan 1. Nah, inilah pembuktiannya mengapa bilangan berapapun kecuali 0 kalau dipangkatkan dengan 0 ya sama dengan 1. Oke, kita masuk ke contoh-contoh ya. Jadi gini, 2x kuadrat dikali dengan 3y pangkat 4 dikuadratkan dibagi 6x kali y pangkat 5 sama dengan, oke, jadi ini kita uraikan dulu, 2 kali x kuadrat. Nah, ini ingat sifat ini dimana a kali b dikuadratkan ini sama dengan kan a kuadrat dikali b kuadrat. Jadi ini 3 kuadrat dikali y pangkat 4 dikuadratkan sama dibagi 6 dikali x dikali y pangkat 5. Oke, ini 2 dibagi 6 sama dengan 1/3. Jadi 3, ini x nya, x kuadrat dibagi x itu sama dengan x. Ini jadi 3 dikali 3, ini y pangkat 4 dikuadratkan, jadi y pangkat 4 dikali 2, 8. Ini sehingga coret-coret 3x, ini masih y pangkat 5 ya, berarti y pangkat 8 dibagi y pangkat 5 itu berarti y pangkat 3, berarti hasilnya 3x y pangkat 3.